Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Indana Alfiatu Zahroh. Di sini saya sebagai moderator dan ditemani oleh dua orang teman saya, yaitu Desta Sukmaratri dan Syabaniyah Alinur Mazam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bab fonologi, yaitu tentang dasar-dasar fonetik dan fonemik. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama yaitu dasar-dasar fonetik yang meliputi alat-alat ucap, proses fonasi, dan tulisan fonetik. Akan disampaikan oleh teman saya, Syabaniyah Alinur Mazam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar fonetik. Yang pertama yaitu alat-alat ucap manusia. Alat ucap manusia terdiri dari 25 bagian dan dari setiap bagian memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Teman-teman bisa melihat alat-alat ucap manusia pada salindia yang saya tampilkan. Alat-alat bicara dibagi menjadi dua jenis, yaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif yaitu artikulator yang bergerak ketika pada proses penghasilan bunyi. Yang termasuk dalam artikulator aktif yaitu lidah dan bagian-bagiannya. Sedangkan artikulator pasif yaitu artikulator yang tidak bergerak ketika pada proses penghasilan bunyi, tetapi tersentuh oleh artikulator aktif. Yang termasuk artikulator pasif yaitu daerah sepanjang mulut, dari segi atas sampai dengan anak tekak. Titik temu antara artikulator aktif dan pasif disebut titik artikulator. Next. Yang kedua yaitu proses fonasi. Proses fonasi yaitu sumber kekuatan utama untuk membentuk bunyi bahasa, yaitu udara yang keluar dari paru-paru. Udara tersebut dihisap ke dalam paru-paru, kemudian dikeluarkan ketika bernafas. Ketika udara keluar dari paru-paru melalui tenggorokan, ada yang mendapat hambatan dan ada yang tidak mendapat hambatan. Kemudian, proses fonasi dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, proses keluarnya bunyi dari paru-paru, yang kedua, lewatnya bunyi dalam tenggorokan, yang ketiga, proses artikulasi yaitu proses terbentuknya bunyi oleh artikulator, dan yang terakhir yaitu proses oronasal, proses keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Teman-teman bisa melihat bagan yang ada dalam salindia. Next. Yang ketiga yaitu tulisan fonetik. Tulisan fonetik dibagi menjadi dua, yaitu transkripsi bunyi bahasa dan transliterasi bunyi bahasa. Transkripsi adalah penulisan tuturan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Transkripsi bunyi bahasa dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, transkripsi fonetis, yang kedua, transkripsi fonemis, yang ketiga, transkripsi morfemis, dan yang terakhir yaitu transkripsi ortografis. Yang kedua, transliterasi bunyi bahasa. Transliterasi bunyi bahasa yaitu penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain tanpa menghiraukan lafal bunyi yang bersangkutan. Contoh dari transliterasi bunyi bahasa dapat kita lihat pada transliterasi dari aksara Jawa, Sunda, dan Arab dialihkan ke huruf abjad Latin. Next. Teman-teman bisa melihat contoh dalam contoh transliterasi bunyi bahasa dalam salindia yang saya tampilkan. Dalam kedua tabel tersebut, yang pertama yaitu yang berwarna hitam dan putih,
yang menunjukkan transliterasi dari huruf konsonan, sedangkan tabel yang berwarna pink merupakan contoh transliterasi dari huruf vokal. Kedua tabel tersebut menunjukkan transliterasi dari huruf Arab menuju ke huruf Latin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Desta Sukmaratri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Indana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengklasifikasian bunyi secara umum. Teman-teman bisa lihat di situ bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bunyi vokoid atau vokal. Bunyi vokoid dihasilkan dengan pelonggaran udara yang keluar dari paru-paru tanpa mendapatkan hambatan atau halangan. Contohnya A, I, U, E, O. Yang kedua ada bunyi kontoid atau konsonan. Bunyi kontoid adalah bunyi bahasa yang pembentukannya aliran udara menemui berbagai hambatan atau penyempitan. Contohnya B, C, D, F, dan sebagainya. Yang ketiga ada bunyi semivokoid. Bunyi semivokoid memiliki ciri vokoid dan kontoid. Contohnya ada W dan Y. Next. Lalu kita masuk pada materi dasar-dasar fonemik. Yang pertama, ada identifikasi fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang membedakan makna kata. Terdapat contoh kata lupa dan rupa. Ternyata kedua kata itu berbeda maknanya, karena adanya perbedaan bunyi R dan L. Dalam keadaan ini, Anda dapat menyimpulkan bahwa bunyi R dan L adalah bunyi fonem yang berbeda, karena kedua bunyi itu ternyata membedakan makna kedua kata tersebut. Next. Yang kedua ada alofon. Realisasi fonem dalam pelaksanaan ujaran banyak mengalami perubahan-perubahan. Terdapat contoh kata baru, huruf B diucapkan sebagai B. Ada contoh lain, misalnya kata abu, huruf B tetap diucapkan sebagai B. Contoh lain ada kata Sabtu, huruf B diucapkan sebagai B atau P. Realisasi B atau P atas fonem B itu yang sering disebut dengan alofon. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, saya selaku moderator akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang fonem. Objek penelitian fonemik adalah fonem, yaitu bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan kata. Jika bunyi itu dapat membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut dengan fonem. Lalu, distribusi fonem adalah letak atau posisi suatu fonem dalam suatu satuan yang lebih besar, yaitu tutur, morfem, dan kata. Dalam satuan yang lebih besar ini, terdapat 3 posisi untuk setiap fonem, yaitu posisi awal atau inisial, posisi tengah atau medial, dan posisi akhir atau final. Selanjutnya yaitu klasifikasi fonem. Klasifikasi fonem dapat digolongkan menjadi 2, yaitu fonem segmental. Apa sih fonem segmental? Fonem segmental adalah fonem yang dapat dianalisis, misalnya A, B, C, D, dan sebagainya. Fonem segmental ini dibagi atas vokal, diftong, dan konsonan. Yang kedua, fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental yaitu fonem yang kehadirannya menyertai fonem segmental. Bunyi suprasegmental ialah bunyi-bunyi yang menyertai bunyi segmental. Realisasi fonem. Ada beberapa jenis realisasi fonem, yaitu A. Realisasi vokal. Vokal diproduksi dengan bentuk bibir tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bibir tertentu dapat mempengaruhi kualitas vokal. B. Realisasi diftong.
Contoh pada diftong au seperti pada kata kalau, diftong ai seperti pada kata sampai, dan diftong oi seperti pada kata amboy. C. Realisasi konsonan. Berdasarkan cara pembentukannya, realisasi fonem konsonan dibedakan menjadi 6, yaitu 1. Konsonan hambat, 2. Konsonan frikatif, 3. Konsonan getar alveolar yaitu R, 4. Konsonan lateral alveolar yaitu L, 5. Konsonan nasal, dan yang terakhir semivokal yaitu semivokal bilabial atau W dan semivokal palatal atau Y. Selanjutnya yaitu grafem. Yang pertama ada hubungan fonem dan grafem. Apa sih hubungan keduanya? Fonem bersangkutan dengan bunyi, dan grafem bersangkutan dengan huruf. Fonem berada dalam wilayah bahasa lisan, sedangkan grafem berada dalam wilayah bahasa tulis. Misalnya, untuk menyatakan benda yang dipakai untuk menulis pada papan tulis, kita menulis kata kapur dan mengucapkannya pun kapur. Baik dari segi fonemis maupun segi grafemis, kata kapur memiliki 5 satuan huruf, yaitu K, A, P, U, R. 2. Realisasi grafemis. Ejaan yang baik adalah ejaan yang mempunyai dasar. Artinya, satu fonem, satu tanda grafem. Ejaan yang sempurna disebut ejaan fonemis. Akan tetapi, ejaan fonemis tidak pernah diperoleh, karena penyusunan suatu ejaan tidak hanya didasarkan pada hal-hal ilmiah, tetapi juga pada kepraktisan tradisi ejaan dalam masyarakat bahasa itu. Dasar ilmiah diberikan oleh kajian fonemik, sedangkan dasar praktis disesuaikan dengan keadaan masyarakat bahasa itu. Yang terakhir yaitu punktuasi. Bunyi bahasa dibedakan atas bunyi segmental dan suprasegmental. Unsur segmental biasanya dinyatakan secara tertulis dengan abjad, persukuan, dan penulisan kata. Sebaliknya, unsur suprasegmental biasanya dinyatakan secara tertulis melalui tanda-tanda baca atau punktuasi. Nah, punktuasi sendiri direalisasikan berdasarkan 2 hal utama yang komplementer, yaitu unsur-unsur suprasegmental dan hubungan sintaksis. Misalnya dalam kalimat berikut, coba katakan saudara, siapa namamu? Dalam ujaran yang wajar, antara katakan dan saudara tidak terdapat perhentian, karena seharusnya tanda koma dalam kalimat tersebut dihilangkan. Namun, dalam kata saudara tidak ada hubungannya dengan kata katakan, maka harus ditempatkan koma. Lalu, antara saudara dan siapa ditempatkan koma karena diberikan perhentian sebentar dengan intonasi menaik. Kemudian, di akhir kalimat diberikan tanda tanya karena intonasinya adalah kalimat tanya. Baik, demikian presentasi dari kami. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa mengisi kolom diskusi yang tertera di Elena. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.